Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bicara tentang 9-star Pharmacist. Saya Yosef Wijoyo di channel YouTube ini. Kita akan mulai satu persatu tentang apa itu 9-star Pharmacist atau yang dikenal sebagai 7+2 atau bisa juga 9-star ya. Pertama tentang farmasi. Farmasi itu ada dua kata kunci yang harus dipahami dalam belajar farmasi, yaitu terkait obat dan terkait pelayanan obat. Hal yang terkait obat misalnya analisis, teknologi pembuatan, logistik, jadi pengadaan, penyimpanan, penyaluran, kemudian regulasi pembuatan obat, itu ada di situ. Kemudian terkait pelayanan obat, misalnya aspek farmasi klinik, dispensing, ataupun praktek komunitas. Jadi untuk para mahasiswa farmasi, kita belajar dua hal penting yaitu obat dan pelayanan obat. Bintang pertama atau first star adalah caregiver. Jadi seorang farmasi itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan caregiver, yaitu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksudkan secara langsung di sini siapa? Yang terkait langsung di sini adalah terkait dengan pertemuan dengan pasien. Jadi aspek farmasi klinik, aspek dispensing yang melibatkan pasien itu kita sebut sebagai caregiver yang sifatnya direct. Kalau yang sifatnya indirect, yaitu terkait analisis, teknologi, logistik, regulasi, itu sifatnya indirect. Tetapi baik direct maupun indirect, caregiver itu menjadi pondasi utama dari seorang farmasi. Ya, jadi tidak benar bahwa caregiver hanya terkait langsung dengan manusianya atau terkait pasien atau orang yang dilayani. Orang-orang yang bekerja di bidang analisis, teknologi pun sebetulnya memiliki sifat caregiver ini. Namun, caranya adalah tidak langsung atau indirect. Nah, untuk caregiver yang direct itu bisa bekerja di rumah sakit, apotek, puskesmas yang langsung bertemu dengan pasien. Kalau yang indirect bisa bekerja di industri obat, baik modern maupun tradisional, BPF, Dinas Kesehatan, BPOM maupun lembaga riset. Lalu yang kedua, terkait decision maker. Decision maker ini juga ada di dua bidang, clinical community dan science teknologi. Untuk terkait clinical community, terkait misalnya biomedical, pharmaceutical sciences, lalu social behavior administration, clinical sciences, and pharmacy practice. Itulah dua hal penting yang terkait dengan clinical community. Kalau terkait sains teknologinya itu sebagai decision maker kita harus memiliki pola pikir scientific inquiry dan analisis berpikir secara analitis. Jadi scientific inquiry itu selalu berusaha ingin tahu, berusaha menemukan sesuatu. Kalau berpikir analisis jadi melihat secara detail apa yang ada, fenomena yang ada atau data yang ada, lalu menelusuri lebih dalam. Nah, decision maker ini diharapkan adalah menjadi seorang apoteker yang mampu melakukan problem solving dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, arti dari clinical community dan science teknologi yang ada di slide ini bukan berarti harus berpikirnya sendiri-sendiri, tapi untuk decision making itu harus menggabungkan kemampuan pola pikir saintifik dan pola pikir klinik. Ya, jadi tidak bisa hanya berdiri salah satu. Tempat kerjanya untuk yang clinical community ada di rumah sakit, apotek, puskesmas, BPOM, Dinkes, dan pendidikan. Kalau yang sains teknologi, industri obat modern, tradisional, lembaga riset, pendidikan, maupun balai POM. Lalu terkait komunikator, ini bintang ketiga. Ini semua aspek di dalam lingkup pekerjaan farmasi membutuhkan ini. Ya. Komunikator yang dibutuhkan yaitu kemampuan berbicara lisan,
lalu bisa juga tertulis maupun penggunaan teknologi. Kita harus mampu melakukan presentasi, konseling. Presentasi bisa bersifat umum di depan banyak orang, ya, di depan komunitas. Konseling bisa bersifat one-on-one, satu persatu. Terkait komunikasi tulis, kita harus mampu, misalnya kita harus tahu standard operating procedure, kita mampu menulis patient medication record, itu adalah bentuk komunikasi kita. Lalu dengan ICT kita harus bisa bekerja dengan fasilitas internet dari sisi penggunaan email, penggunaan Google Doc, Google Sheet, penggunaan Google Drive, dan sebagainya. Itu adalah sebuah cara untuk kita berkomunikasi melalui teknologi yang ada. Dan ini sangat penting untuk teknologi ini. Jadi komunikator ini adalah sesuatu yang harus dikuasai di semua tempat kerja. Sebagai manajer, ini juga harus bisa di semua tempat kerja. Di mana seorang manajer itu ciri khasnya adalah berurusan dengan bangunan fisik, sarana prasarana, human atau orang yang bekerja di sarana prasarana tersebut, dan standard operating procedure. Ketiganya ini merupakan sebuah sinergi. Ya. Kalau kita lihat dari gambar tersebut, orang bekerja berdasarkan standar operating procedure tertentu, lalu kemudian menggerakkan semuanya dan dibutuhkan sarana fisik untuk melakukan itu. Jadi manajer lebih terkait dengan SOP. Jadi menjalankan sesuatu dengan benar. Ini adalah manajer. Lalu leader, seorang leader itu dituntut mampu memanage, memutuskan, dan berkomunikasi. Jadi kemampuan leader ini menggabungkan 3 bintang yang lain. Bintang ketiga komunikasi, bintang kedua decision making, lalu bintang keempat adalah manager. Jadi untuk menjadi leader ini dibutuhkan kemampuan komunikasi, kemampuan memutuskan, dan kemampuan memanage. Ini semua aspek di tempat kerja membutuhkan leader ini. Ciri khas leader dibandingkan manajer yaitu melakukan sesuatu yang benar. Ini adalah ciri dari seorang leader. Kemudian teacher itu responsibility to assist with the education and training of future generation of pharmacists. Jadi semua apoteker yang sudah memiliki pengalaman di tempat kerjanya itu diharapkan menjadi agent of change dari perubahan, terutama dalam hal apa? Melakukan education and training pada junior-juniornya. Ini sangat penting. Semua pengalaman Bapak Ibu, semua pengalaman ilmu yang telah dimiliki itu sebisa mungkin diteteskan pada generasi muda farmasi di bawahnya. Supaya apa? Supaya farmasi ini semakin berkembang. Ya, jadi jangan ragu untuk menerima praktek kerja profesi apoteker, karena itu menjadi salah satu ciri sebagai teacher bagi seorang apoteker. Lalu yang ke-8 sebagai researcher. Jadi ini yang ke-8 ini relatif baru. Penelitian farmasi di bidang apa saja? Di bidang drug discovery, medicine development, jadi penemuan obat, pengembangan obat maksud saya, lalu rational drug use. Ya. Kemudian secara riset dikenal ada preclinical studies dan ada clinical studies. Kemudian lebih jauh lagi adalah pharmacy practice research. Jadi yang paling atas itu adalah 3 hal penting, ya. Penemuan obat, pengembangan obat, dan penggunaan obat secara rasional. Untuk bisa melakukan itu semua ada studi praklinik dan studi klinik. Kalau hasilnya sudah ada, maka riset di bidang farmasi praktis merupakan hal selanjutnya yang dilakukan. Jadi bidang research ini cukup luas dan mungkin menarik untuk dilakukan. Ada pharmapreneur sebetulnya yang ke-9, tapi di slide ini tidak ada. Pharmapreneur adalah kemampuan yang lain di mana seorang farmasi bisa memberikan kontribusinya dalam hal berwirausaha. Ya, misalnya farmasi mampu membuat produk-produk misalnya yang skala kecil bisa
kosmetik misalnya. Kosmetik itu bisa dilakukan sebagai seorang pharmapreneur. Tapi ya tidak hanya itu, masih banyak yang lain saya rasa. Tapi prinsipnya sebagai pharmapreneur adalah seorang farmasis juga harus mampu melakukan pengembangan diri dalam berwirausaha. Nah, kita masuk ke kesimpulan terakhir yaitu CG itu caregiver, DM itu decision maker, C itu komunikator, dan LLL itu long life learner. Ya. Ini adalah empat hal mendasar yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang apoteker. Saya tadi sedikit belum mengulas long life learner ya, tapi dari sisi statementnya teman-teman sudah tahu long life learner itu artinya belajar sepanjang hayat. Mengapa belajar sepanjang hayat ini penting? Karena seorang farmasis akan berhadapan dengan teknologi yang semakin maju, cara pembuatan obat yang semakin maju, dan juga penggunaan obat yang semakin maju juga informasi yang diperoleh. Misalkan dulu obat itu boleh dipakai, tapi sekarang tidak boleh dipakai karena diketahui memiliki efek samping yang serius. Itu membutuhkan proses perubahan di situ. Ya, jadi long life learner itu di situ walaupun tadi tidak saya uraikan. Nah, baik caregiver, decision maker, communicator maupun long life learner itu adalah 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang yang belajar di farmasi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, selama proses di dalam perkuliahan, tolong 4 ini betul-betul diperoleh. Sikap caregiver, sifat decision maker, kemampuan komunikasi, dan long life learner. Ini sangat penting. Kalau teman-teman nanti sudah bekerja, teman-teman akan bisa mendapatkan berbagai kemungkinan. Manager, leader, teacher, researcher, maupun pharmapreneur. Nah, itu sedikit yang ingin saya sampaikan terkait 9 Star Pharmacist. Semoga teman-teman yang sedang belajar di farmasi, para mahasiswa S1 maupun program studi profesi apoteker, dapat melihat ini sebagai sebuah hal penting atau karakter-karakter yang harus dimiliki selama studi maupun setelah bekerja. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi di informasi berikutnya. Jangan lupa klik subscribe. Oke, terima kasih.